Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau sungguh mengasihi kami yang hadir di tempat ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memampukan kami untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Bapak, kini kami berkumpul di tempat ini bersama rekan-rekan lektor lektris Gereja Santo Mikael. Kami akan menerima pembekalan, menerima informasi, menerima ilmu yang baru dari Romo maupun dari pembicara kami. Biarkanlah apa yang menjadi modul pada malam hari ini kami bisa menangkapnya, sehingga kami semakin mantap, semakin siap menjadi lektor lektris di Gereja Santo Mikael untuk melayani umat di Santo Mikael ini. Bapak, kiranya Engkau memberkati acara demi acara yang akan kami lalui ini, dan biarkanlah Engkau sendiri yang akan memimpin apa yang sudah kami rencanakan jauh-jauh hari, sehingga bisa membuahkan hasil yang baik. Doa ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa kasih-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Mikael, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke. Langsung kita masuk ke sesi pertama. Kepada yang terhormat Romo Wiratmoko, dipersilakan. Baik, sebelum kita melaksanakan, sementara sudah mulai ada yang melaksanakannya secara umum, bagus-bagus ya, membawakannya jadi lektor. Jadi terima kasih. Semoga nanti semakin sempurna dengan pelatih dari luar angkasa, luar sana. Nah, bagian pertama saya ingin berbagi, sebetulnya bukan informasi yang mungkin ada informasi, tetapi berbagi motivasi ya. Mengapa? Karena saya merasa bahwa lektor bukan sembarangan pembaca. Dulu itu artinya sebelum saya lahir ya, gereja itu tahbisan itu bukan hanya, sekarang kan ada 3. Yang paling bawah itu diakon sebelum jadi romo ya, kemudian jadi romo, imam, lalu tahbisan yang paling tinggi uskup. Tapi sebelum Vatikan kedua, jadi Vatikan kedua itu kan berlangsung Konsili Vatikan kedua ya, dari tahun 1962 sampai 65. Sebelum itu tahbisan itu ada sekian banyak, antara lain lektor. Jadi bukan sembarangan orang, sungguh-sungguh bukan hanya suaranya bagus, tetapi orangnya baik. Ini mumpung direkam, jadi ini nanti yang rekam juga siap-siap bangun dari romo. Apa amit-amit? Baik, nah, maka di sini saya beri judul spontan sebetulnya tadi di tengah-tengah rapat online gitu ya, kelompok religius bersama Romo Jen. Saya beri judul lektor memperdengarkan sabda Tuhan. Ini berkaitan dengan budaya zaman dulu, kan kehidupan masyarakat zaman dulu itu pemimpin itu raja, dan ada pandangan zaman kuno itu raja itu titisan dari dewa ya. Lalu ada petugas yang harus menyampaikan perintah raja yang membawakan titah
orang harus makan. Maka titah raja itu kan digulung itu ya, tulisannya dekat. Nah, maka itulah kurang lebih posisinya ketika orang mulai berkumpul untuk berdoa. Nada seperti itu masih ada. Ada petugas khusus juga dalam agama Yahudi. Tidak sembarangan orang bisa membaca kitab suci, karena kitab suci orang Yahudi atau katakanlah perjanjian lama itu berasal dari nabi-nabi yang ada jauh sebelum zaman Yesus. Dan mereka menangkap betul firman atau sabda Allah yang hendaknya memberdayakan umat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka pada kesempatan ini saya mengajak Anda, marilah kita tempatkan diri kita dalam kerangka iman kita. Jadi ini sekali lagi bukan sembarangan pembaca, tetapi dikaitkan dengan iman kita. Maka saya mau bertanya ini, orang tulis. Kendu. Saya mau bertanya kepada Anda, agama apa yang mewartakan ajaran hidup yang baik demi keselamatan? Agama apa? Yang bingung. Tak tes ya. Orang terus sudah jadi lektor. Itu pertanyaannya sudah betul. Agama apa yang mewartakan ajaran hidup yang baik demi keselamatan? Demi keselamatan bisa diganti supaya bisa masuk surga, supaya selamat. Maka perlu hidup yang baik. Nah, agama apa yang mengajarkan itu? Semua agama, Katolik, semua agama atau Katolik? Semua agama, jelas. Semua agama. Ya. Nah, ini tes pertama. Lalu pertanyaan kedua, kalau semua agama, lalu kekasan iman Kristiani termasuk gereja Katolik itu apa? Apa yang khas dari ajaran Kristiani? Semua agama mengajarkan Allah ingin atau Allah mau kita semua selamat, maka harus taat ini. Tapi yang khas dari ajaran Kristiani apa? Islam tidak mengajarkan kita kasih. Iya. Apa? Ajaran pemahaman Allah yang khas apa? Dari agama Katolik. Ya mau dikaitkan dengan salib itu, tapi terlalu fisik itu. Apa? Aku kan MC lah, orang itu apa yang khas dari ajaran Kristiani? Keselamatan. Maksudnya? Yesus berkenan untuk mati disalib untuk menebus dosa kita, untuk keselamatan kita. Orang sudah tahu besar. Ini harus kita katakan. Kekasan kita ada pada pribadi Yesus dan cara Allah menyelamatkan, bukan menghukum yang keliru. Ya, itu gaya lama, perjanjian lama, senada dengan itu banyak agama. Jadi ada diajarkan begini. Kalau kamu tidak taat, wis selamat. Justru kekasan kita, Allah mati-matian menyelamatkan kita sampai akhirnya mati sungguhan dalam diri Yesus.
Pewahyuan Allah itu bukan dalam kata-kata, tetapi dalam terutama memuncak pada pribadi Kristus yang sebentar lagi kita rayakan. Allah yang Maha Tinggi Maha Kuasa menjadi manusia supaya menjadi sesama. Itu dalam homili selalu saya ulang. Maksud saya adalah supaya kita sadar ini kekhasan kita. Jadi bukan Allah yang ada di langit-langit terus, tetapi yang peduli. Nah, ini Allah datang. Sekarang Allah dalam diri Yesus sudah naik ke surga. Tapi apakah tinggal di sana terus? Ditambah ini spontan muncul. Apakah artinya Allah menjauh lagi? Mengapa tidak? Akan datang untuk kedua kalinya. Nah, mungkin ini yang senior-senior ngerti orang ngerti pecah. Dan betul kekhasan kita ada dalam diri Kristus. Oke, nah sekarang tapi Kristus sudah tidak lagi tinggal di dunia, tapi digambarkan Yesus orang Nazaret itu ketika Bapa pasti dimantap kemudian ada surga. Tapi apakah itu artinya Kristus jauh? Allah lalu dari jauh? Enggak. Dan kok bilang Allah tinggal dalam hati. Bagaimana bisa? Allah tinggal dalam hati, bagaimana bisa? Allah tadi dijawab oleh itu MC yang kedua, itu Allah tetap tinggal dalam hati kita karena jangan lupa ini juga Kristus telah naik untuk mengutus Roh Kudusnya, untuk tinggal. Sungguh ketika kita dibaptis dalam bacaan Injil kan baru saja Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ada dalam hati Allah bekerja, dan diharapkan kita lalu sungguh menyatu. Entah bagaimana caranya, ya ada rasa rohani yang perlu kita kembangkan nanti dalam tugas kita sebagai lektor. Saat kita membawakan, bukan hanya membaca, tetapi membawakan firman ini, Roh Kudus itu membantu kita untuk menggarisbawahi mana yang pesan mana yang penting. Ini dari sisi tugas lektor. Ya. Bagi kami imam tentu kebijaksanaan maka kami berbuat wajib ya, setiap hari itu sering doa bersama, meditasi, luangkan waktu untuk hening, ya, supaya menemukan ya, bimbingan, ada suara dorongan tertentu konkret. Nah, itu berdasarkan iman kita bahwa Allah itu mendekati kita dan bahkan tetap tinggal dalam diri Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Inilah yang menjadi kekhasan kita. Allah datang mendekati kita. Berbeda dengan ya, mayoritas di bangsa kita, di negara kita ini kan agama itu kan agama Islam. Selalu seruannya itu apa? Allah apa? Allah Maha Besar. Jadi sungguh jauh. Ini bukan jelek ya, tapi sangat berbeda. Maka mereka tidak mudah memahami. Allah Maha Besar, itu manusia ini Allah. Bukan, Allah sendiri yang mau. Itu iman kita ya. Allah sendiri yang mau mendekati kita demi keselamatan kita. Itu gerakan Allah yang turun itu menunjukkan belas kasihnya. Dan ini menjadi inti pewartaan Kristiani yang harus merasuk dalam diri kita. Sampai-sampainya seperti itu. Ini sekali lagi untuk menciptakan kesadaran rohani dalam tugas kita sebagai lektor. Maka di sini saya lakukan
Ini semacam keraguan. Allah mewahyukan dirinya kepada manusia dan manusia menanggapi pewahyuan Allah itu. Ini masih umum ya, istilah umum. Nah, tanggapan manusia itulah yang disebut iman. Wahyu itu artinya, wahyu itu sebetulnya terjemahan dari bahasa Latin. Kita ingin ngomong bahasa Latin, revelatio. Revelatio itu, tahu ya, pernah dengar kata velum? Velum, velum itu tabir, seperti korden gitu ya. Revelatio berarti disobek itu, dibuka. Allah mendatangkan, Allah membuka. Ini aku. Nah, puncaknya adalah, bukan puncak kasihnya itu ya, Allah membuka diri terwujud dalam pribadi Yesus itu. Dan dari pihak kita menanggapi, kita mengimani. Iman berarti tanggapan, apa? Wahyu dan iman. Wahyu itu revelasi dari Allah, lalu kita menanggapi. Nah, iman itu dihayati dalam wujud perbuatan. Ya, kita ikuti ajaran Yesus itu apa? Cinta kasih tadi muncul ya. Lalu apa? Kita praktekkan. Tapi juga kecuali dalam perbuatan, perwujudan perbuatan, juga dalam ungkapan pertanyaan. Ya. Kalau dalam wujud perbuatan itu sama, praktis sama. Sama artinya orang-orang agamanya apapun sama. Cinta kasih, tunjukkan cinta kasih. Cinta kasih kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Oh, kerja keras, uangnya untuk nyekolah anaknya, gini, sama. Praktis tidak ada bedanya. Ya. Dokter kalau nyuntik itu ya, tak kira apa ya, dokter Islam sama Katolik. Apa yang Katolik tanda salib itu suntikan. Enggak. Sama, itu perbuatan. Tapi dalam ungkapan perayaan iman jelas sangat berbeda. Bahkan ketika perayaan iman ini diinkulturasikan, jadi dimasukkan dalam budaya, dan ini yang menjadi salah satu sisi yang menyedihkan saya sebetulnya. Dulu zaman saya mulai masuk studi teologi dan liturgi, itu ditekankan inkulturasi. Maka lalu nyanyian liturgi yang bahasa Jawa itu berbeda dengan yang Sunda, yang di Bandung gereja sana hidup sekali. Lalu ketika saya survei di gereja kota, lalu di desa, waktu itu di lereng Merapi, ya, itu sangat berbeda, tetapi sangat terasa inilah yang mereka hayati asli. Ketika Romo datang di Amerika, itu kabar-kabar itu ikan, itu cara hormat itu. Nah, sekarang ditekankan praktis hampir sama lagi, ya, Katolik Roma menghormati Allah berdiri. Wong Jawa menyambi Allah ngadeg wajar, raja masuk ngadeg nantang loh. Itu sebenarnya berbeda cara inkulturasi. Nah, itu sebetulnya saya sebagai imam di Kuskupan ini sering melontarkan ini, maka kita akan kehilangan justru jati diri ya ungkapan yang lebih tepat, lebih pas, karena cukup banyak yang mengeluh di desa-desa itu. Itu tentang ungkapan iman. Nah, yang jelas sekarang kita membedakan adalah perwujudan yang dalam perbuatan tapi sama. Contoh yang jelas tadi dokter itu ya. Tapi yang beda adalah ungkapan perayaan jelasnya. Kita langsung ada pembaharuan yang luar biasa setelah Vatikan kedua itu. Liturgi tidak lagi harus bahasa Latin, pelan-pelan dan justru diterjemahkan dengan bahasa setempat, sehingga umat bisa merayakan dengan yang ngerti pada ini dia. Ya. Kalau masih bahasa Latin mungkin lektornya makin sedikit gitu. Karena nggak ada pelajaran bahasa Latin. Ya. Nah ini, maka sekali lagi posisi kita adalah tadi dalam rangka tanggapan kita kepada Allah, iman,
kita merayakan, ya, merayakan iman. Perbuatan urusan pribadi masing-masing, tapi perayaan karena sama dan ini perayaan umat, maka ada bentuk-bentuk yang ditetapkan, disepakati. Maka poin terakhir, perayaan utama kita untuk tetap berrelasi dengan tokoh utama kita, Yesus Kristus apa? Perayaan yang paling pokok, yang paling utama, perayaan iman apa? Ya, Ekaristi, misalnya perayaan Ekaristi. Lebih khusus lagi, ada aneka macam perayaan, ibadat ini, ibadat itu, tetapi ini karena apa? Kenapa ini menjadi pusat perayaan iman kita? Mengapa? Ada yang ingat? Kira-kira? Jangan kira-kira. Apa maksud? Apa yang membuat Ekaristi ini menjadi yang utama, perayaan utama? Ya? Ya, nyinggung. Ya, saya memahami tidak sekedar karena butuh Romo saya gitu. Yang Romo selalu ingat, ya pas konsekrasi itu ya, lakukanlah ini sebagai kenangan. Sebetulnya yang dilakukan oleh Yesus itu ibadat Yahudi, pakai roti dan anggur. Yang baru itu kata-katanya, ketika mengangkat roti, Yesus tidak lagi mengutip ya doa Yahudi yang mengingatkan mereka akan keselamatan Allah Yahweh yang menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Mesir itu ya. Lalu mereka beribadat bersama, ya roti untuk mengingatkan betapa kita roti ini yang kita makan dari mana ya, mana dalam arti pemberian Allah itu sungguh kehadiran Allah. Dan inilah darah yang kami domba itu yang membuat kita lalu bisa menyatu selamat karena korban kami domba, kita bisa menyeberangi laut merah. Itu ya, waktu persis Musa mau membebaskan itu kan, waktu kan pintu-pintu ambang pintu rumah dicat itu diselamatkan oleh darah. Itu perjanjian lama. Maka ketika keluarga atau umat orang Yahudi itu sembahyang, kadang-kadang di TV juga masih ada siaran tentang itu ya. Itu pasti ada roti dan anggur sebagai simbol darah itu. Tapi keselamatan perjanjian lama. Nah, ketika Yesus melakukan upacara yang sama, ya ibadat yang sama, tiba-tiba berubah. Murid-muridnya hanya mendengar. Inilah tubuhku. Sesi itu belum mudeng. Ketika pegang piala itu, inilah darah. Lakukan itu untuk mengenangkan aku. Jadi sungguh kalau aku makan dan minum dari apa yang didoakan dengan doa seperti yang diucapkan Kristus, dan yang ini dia hadir. Itu menjadi puncak dari Ekaristi. Dari pengalaman saya, kalau memang yang terbagus membantu kami itu, iya, ini harus digarisbawahi dalam bumi ini, lalu menjadi bekal bagi segenap umat untuk merasa sungguh dekat dengan Tuhan yang tadi bersabda, dan kemudian menerima tubuhnya sebagai kekuatan gilirannya nanti aku diutus di tempat aku bekerja, dalam keluargaku, di mana aku tinggal di tengah masyarakat untuk melaksanakan tugas keputusan itu. Kalau orangnya itu bisa mingguan ya berarti
jenengan terapis disetus bisa meneh. Nanti lektornya sama, siapa nanti ganti. Pokoknya yang penting lektornya bagus, lalu umat bisa mendengarkan, itu bisa terbantu. Ya, bukan hanya membaca. Kita memang ada ya toh ditampilkan di depan itu orang bisa membaca. Memang itu dulu pernah menjadi diskusi yang luar biasa. Kalau umat bisa membaca, dikhawatirkan lalu asik dengan dirinya sendiri, asik dengan itu kurang mendengarkan. Ya. Maka tidak mudah waktu itu ya, keputusan bagi para uskup untuk sudah boleh ya, teks dibagikan, apalagi ya, dengan menampilkan di dinding, tapi sekarang sudah biasa, apalagi ya kita buka HP itu dengan mudah mengikuti misa saja online ya. Tapi mulai gejala negatifnya kan terasa, wah asik inilah aku kalau raya-raya apa dengan alasan takut ketularan lalu tidak ke gereja, tidak takut bersekutu untuk berdoa. Padahal ini sebenarnya yang dibutuhkan. Secara fisik kita dipanggil untuk bersekutu, berdoa, mengungkapkan iman. Dan di sana peranan lektor sungguh penting. Itu kiranya hal yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi bekal bagi Anda. Ya. Secara pribadi silahkan menyadari diri bahwa aku membawakan sabda Tuhan. Apa yang perlu aku lakukan? Nah, ini untuk permenungan tadi. Apa? Cukupkah sekedar nanti secara teknis latihan bersua ini melatih kebiasaannya saya itu seperti dulu itu Romo, salah satu Romo PR yang terkenal tapi sudah meninggal. Mungkin ada yang kenal Romo Martono yang jenius sebetulnya. Dia sebenarnya dulu diminta untuk jadi dosen karena sungguh bakat bahasa luar biasa. Tidak, karena cita-cita saya jadi Romo Martono. Tapi beliau kalau membaca itu beliau ketika masih seminari itu, masih seminaris di Pertoyudan itu Duta Vatikan datang, dia mewakili siswa-siswa seminari di usia SMA itu. Sambutannya pakai bahasa Latin, lancar. Rektornya saya kalah karena memang luar biasa. Ya, tapi itu dia sudah tidak ada, dia juga memorinya mengingat nama itu. Kalau komuni saya ingat, komuni pada waktu itu saya sudah kelas 3, kelas terakhir. Komuni itu sama Tubuh Kristus, dia ngomong Tubuh Kristus ini disebut satu-satu sak seminari. Luar biasa. Tapi beliau memang saking pinternya kalau baca cepat sekali. Nah, dia lalu, wah paling tidak mudah saya harus melatih diri ngerem kalau baca Injil. Maka bagi kita apa yang kita mau lakukan? Apakah sekedar hal teknis itu atau apa? Ya, itu saya serahkan kepada Anda. Tentu harapannya adalah semoga tugas lektor ini sekaligus menyegarkan hidup rohani Anda, merasa dipakai Tuhan. Namun ya saya juga terbantu untuk makin dekat dengan Tuhan. Baik, tidak usah ada pertanyaan, kita langsung mau di-break dengan apa dulu saya tidak tahu. Saya serahkan kembali kepada Anda. Terima kasih Romo. Apa mau dibuka? Ada tanya jawab Romo? Kalau mau silakan. Itu. Apakah ada yang mau disampaikan ke Romo? Ditanyakan ke Romo? Boleh. Kalau memang karena takutnya saya jawabannya. Iya. Ada pertanyaan silakan kalau mau ada yang bertanya. Karena ada banyak teori, saya hanya mengantar seluruh menempatkan posisi Anda ya, sebagai petugas rohani. Sepertinya sudah semua ya Romo. Sudah ada lingkarannya semua. Ada lingkarannya semua. Jadi langsung terserap ya Romo. Terima kasih Romo yang sangat kita tangkap ini bahwa
lektor adalah memperdengarkan sabda Tuhan. Itu yang luar biasa dari yang disampaikan Romo ini, bahwa kita memperdengarkan sabda Tuhan. Baik. Ya baik, selamat malam teman-teman semua, selamat malam Romo. Saya itu suka memanggil teman-teman karena kalau saya panggil Anda Bapak Ibu, tiba-tiba Anda menjadi seperti orang tua banget gitu ya. Dan karena saya lihat Anda semua masih muda, makanya saya panggil teman-teman. Ya, baik, bahagia sekali saya malam hari ini boleh berjumpa dengan Anda, dan saya ingin berbagi pengalaman khususnya tentang lektor. Kata orang, tidak kenal tidak sayang, maka saya ingin disayang oleh semakin banyak orang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ini saya ya, nama lengkap saya Haryanto Santoso, tapi saya hampir tidak pernah dipanggil Haryanto Santoso. Jadi kalau teman-teman semua ketemu saya dimanapun, Anda panggil saya Haryanto, itu kadang-kadang saya lupa itu nama saya. Karena semua orang panggil saya ada dua. Kalau teman-teman saya aktif di karismatik, kalau teman-teman karismatik, teman-teman pelayanan retret dan lain-lain memanggil saya Cai-Cai. Tapi kalau paroki-paroki panggil saya Cici. Jadi silahkan Anda mau panggil saya apa, silahkan. Karena tidak banyak orang yang bisa panggil Cai-Cai, maka mereka panggil saya Cici. Ya, itu panggilan saya. Dan ini semboyan hidup saya dari dulu. Ketika hidup dibagi, hidup menjadi lebih berarti. Ini pekerjaan saya sehari-hari. Cuma di masa pandemi hampir semuanya berhenti, kecuali satu, untuk konsultannya tetap jalan. Training berhenti, motivator ini berhenti juga, outbound apalagi, MC, wedding baru mulai terakhir ini, tapi sudah mulai jalan gitu. Ini keluarga saya, satu istri, 3 orang anak. Yang Riko yang ini, Aldo, ini yang nomor 1 yang tengah, yang kecil. Nomor 1, nomor 2 lebih gede, nomor 3 paling kecil. Ya, paling kecil sendiri. Ini beberapa pelayanan saya, memberikan retret untuk siswa, mahasiswa, pasutri, bahkan beberapa retret imam di beberapa keuskupan. Lalu juga sebagai pelatih lektor dan public speaking ke mana-mana ya. Lalu juga saya sebagai koordinator bidang-bidang iman di Karismatik Keuskupan Agung Semarang, dan puji Tuhan sampai hari ini masih jadi wakil ketua DPP di Satu Paulus, tempatnya Romo Marto berpindah. Sekarang jadi Romo saya, gitu ya. Ya, tapi di sini belum ada gambarnya karena Romonya waktu itu masih belum Romo Marto. Oke. Ya, ini memberi retret rekoleksi pelatihan rektor di beberapa keuskupan, itu saja. Baik, sudah hampir keliling-keliling Indonesia. Teman-teman yang terkasih, tadi kita dengarkan Romo Tri sudah bicara posisi peran rektor dalam ibadah, dalam ekaristi, ya. Dan saya ingin melihat kembali lektor sebagai pewarta sabda Allah. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, kenapa sih Anda mau jadi lektor? Siapa yang mau jawab? Halo? Kenapa sih Anda mau jadi lektor? Nah, Ibu deh boleh ya. Bu, saya kasih mikrofon ya, supaya teman-teman yang lain juga dengar. Ya. Ibu Yani, kenapa Ibu mau jadi lektor? Saya mau jadi rektor karena saya sadar bahwa saya jarang membuka kitab suci. Wow, berarti mau jadi lektor supaya bisa membuka kitab suci tiap hari? Bukan tiap hari sih, paling tidak kalau bertugas saya Seminggu sekali. Seminggu sekali itu belum tentu, karena bertugasnya belum tentu seminggu sekali. Ya lumayan lah ya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Yani ya. Oke. Sekarang dari sisi sebelah sini siapa ya? Kira-kira ya. Ibu Yanti. Kenapa Ibu Yanti mau jadi lektor? Kok tidak tengok Bu? Kan ini kan keputusan pribadi. Ya, kalau saya lain dengan Bu Yani, kalau saya seperti ini, karena mungkin saya ini usianya sudah tua gitu. Terus? Saya untuk menjadi rektor ini saya ingin di sisa memang hidup kita nggak tahu kapan kita mau duduk ya, jadi di sisa
kasihan ya Tuhan dapat sisa ya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan juga untuk Bu Yanti cowok sekarang ya. Di sini cowoknya nggak ada, cuma 2, jadi ya dua-duanya oke. Oke, siapa namanya? Dani. Kenapa Dani mau jadi lektor? Saya ingin menyampaikan kepada Ya. Kita baca kan ada yang laki-laki ya, ada kejadian Ya. akar rumah itu bisa lebih paham, bisa lebih Oke. ada kreatif apa tuh seperti yang berkenaan di Supaya umat bisa lebih memahami isi dari bacaan gitu ya. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk Dani ya, dan satu cowok bagi Yuda. Kenapa Yuda mau jadi lektor ini? Kalau awalnya dulu sih tidak ada ingin jadi lektor, sudah ada. Terus? Setelah seiring berjalannya waktu ya pasti ingin melayani, ingin mengasah diri, terus juga latihan ngomong. Karena dulu, sekarang juga masih telat. Dulu tuh kalau ngomong itu jelek banget. Setelah jadi lektor kita biasa ngomong, ya masih telat tapi sudah lumayan. Berarti jadi lektor supaya celatnya hilang gitu ya? Gak apa-apa, boleh tepuk tangan untuk saudara Yuda ya. Satu hari saya ingat sekali, saya waktu itu memberi pelatihan lektor di Kalimantan, tepatnya di Pontianak. Dan di sana itu saya bertanya hal yang sama. Kenapa sih kalian menjadi lektor? Dan saya tertarik dengan jawaban satu orang cowok, itu masih muda. Saya tanya dan jawabannya simple. Saya pengen dilihat umat lengkap gitu. Salah nggak kira-kira teman-teman? Enggak. Apapun motivasi Anda mau jadi lektor, nggak ada yang salah. Selama Anda terus berproses. Mari kita lihat. Ada yang jadi lektor karena ditunjuk dan tidak ada yang lain. Biasanya dari lingkungan dipaksa. Ada nggak yang di sini terpaksa? Nggak ada ya? Puji Tuhan gitu ya. Ada juga yang punya semangat ingin melayani, maka dia mau gitu. Ada juga yang menjadi lektor itu dianggap pelayanan paling mudah karena cuma baca. Kalau perlu diakon kadang-kadang ketemu dengan ayat gitu, takut gitu ya. Saya dari dulu ditawarin jadi prodiakon sampai hari ini nggak mau karena lihat ayat itu takutnya bukan main. Jadi ya jadi lektor kayaknya paling gampang betul aja cuma baca. Tapi jangan khawatir bahwa nanti kalau kita latihan, Anda baru tahu jadi lektor nggak gampang gitu ya. Dan rasanya menarik berdiri di depan mimbar gereja, dilihat orang banyak, itu kayaknya keren banget gitu ya. Lalu juga ingin dilihat orang banyak yang tadi itu pengalaman dari peserta dari Pontianak. Apapun motivasinya itu nggak salah. Selama kita mau terus memperbaiki diri. Dan saya katakan waktu itu nggak apa-apa kalau kamu ingin dilihat orang. Tapi karena kamu ingin dilihat orang, maka harusnya setiap kali kamu bertambah semakin baik supaya orang lain semakin mengagumi kamu. Tapi kalau kamu tampil dengan apa adanya, baca semakin jelek, orang walaupun kamu di depan orang nggak akan tertarik. Orang akan tertarik kalau sebagai lektor kamu bisa menyampaikan sabda dengan bagus dan baik. Itu maka hari ini dan hari-hari selanjutnya nanti saya berharap teman-teman akan lebih banyak untuk memperbaiki itu. Nah, apa itu lektor? Lektor itu dari kata lexio itu bacaan, dan lektor itu adalah pembacanya. Nah, maka tugas kita adalah, kalau tadi Nomo sudah menjelaskan sedikit tentang ini, saya sedikit menambah saja bahwa lektor itu awam yang dipanggil khusus. Bahkan zaman dahulu di Perjanjian Lama itu orang-orang yang dipilih secara khusus. Jadi tidak semua orang bisa membaca kitab suci. Tapi kalau Anda dipilih menjadi lektor, itu sesuatu yang luar biasa, berkat untuk Anda. Karena Anda boleh membaca kitab suci, bahkan bukan hanya membaca untuk diri sendiri, tapi menyampaikan ke orang lain. Lalu apalagi membacakan firman Allah? Bacaan pertama, bacaan kedua, dan kalau di beberapa paroki itu mazmur. Karena pemazmur itu juga menyampaikan kitab suci, maka walaupun dinyanyikan dia termasuk di lektor. Tapi namanya pemazmur, tapi bagian dari lektor. Itu di beberapa paroki, saya nggak tahu kalau di sini. Lalu juga ada doa umat, beberapa paroki ada pengumuman juga dan seterusnya. Dan dilakukan di depan umum, di hadapan dan untuk jemaat, di hadapan jemaat, di hadapan umat dan untuk umat. Itu.
Itu lektor. Dan salah satu tugasnya adalah membaca dan menyanyikan kitab suci atau mazmur. Tapi tugas dan kewajiban lektor itu bukan sekedar membaca atau membacakan sabda Allah. Tapi kira-kira apa? Menyampaikan sabda Allah. Ya, bukan hanya sekedar bisa baca, tapi kita harus bisa menyampaikan sampai umat paham, sampai umat mengerti apa isi bacaan yang kita baca tadi. Kalau kita sendiri yang menyampaikan nggak paham, apalagi umat, betul? Maka yang pertama-tama, sebelum tugas Anda harus tahu isinya, Anda harus memahami isinya, baru kemudian Anda berusaha untuk menyampaikan secara teknisnya. Teknis itu nomor 2. Kalau hari ini saya mengajarkan teknis itu nomor 2. Tapi yang nomor 1 besok malahan. Besok itu memahami kitab suci. Tapi saya memang mengambilnya besok karena sekaligus dengan workshop. Kalau di hari ini kita udah baca itu teknisnya nggak dapat nanti. Maka hari ini kita belajar teknis dulu, baru kemudian besok kita memahami isi kitab sucinya dan kita workshop. Tapi yang nomor 1 adalah pemahaman isi dari kitab suci itu sendiri. Nah, sebagai lektor itu ada 3, kalau menurut saya ada 3 hal yang perlu Anda ketahui. Ini tugas Anda. Yang pertama adalah sebagai lektor itu bukan hanya membaca saja, membacakan saja, tapi Anda harus bertransformasi sebagai pelaku. Saya berpikir begini, kalau misalnya anak saya 3, tapi kalau misalnya ya kita berandai-andai, saya nggak pernah punya anak. Kira-kira bisa nggak saya bercerita tentang bagaimana mengganti popok anak? Bisa nggak? Bisa sih, karena di Google ada, di YouTube ada. Tapi saya benar-benar bisa memahami nggak? Enggak, karena saya lihat popok aja mungkin nggak pernah gitu. Ganti popok apa lagi? Nah, kalau saya sebagai orang yang tidak pernah ngurusin anak ganti popok, kemudian saya bercerita tentang popok, gitu, ganti popok, sesuatu yang menurut saya itu ya bohong sih. Maka sama dengan Anda, kalau Anda mau menyampaikan kabar baik dari kitab suci, tapi Anda nggak pernah baca kitab suci, menurut saya bohong. Betul? Kenapa? Karena bagaimana saya bisa tahu bahwa Allah itu baik kalau saya nggak baca dari kitab suci? Bagaimana saya bisa tahu Samuel itu seperti apa, Yesaya itu seperti apa, Paulus seperti apa kalau kita nggak pernah baca kitab suci? Kita hanya membaca kalau mau tugas seperti tadi Ibu ya, maka kita nggak akan paham. Maka yang pertama adalah supaya kita bisa menyampaikan, kita harus menjadi pelaku. Bacalah kitab suci setiap hari. Maka tanya, siapa yang sudah baca kitab suci setiap hari ini? Gak usah malu lah, bangga, angka tinggi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 dari sekian banyak, puji Tuhan. Nah, ya, puji Tuhan masih ada ya. Tadi pagi saya memberi retreat untuk SMP Krista Mitra, tangga di depan ya. Dan kemudian ada di SMP itu ada yang Kristen, kebanyakan Kristen, tapi ada juga yang Katolik. Dan pada waktu saya tanya, siapa yang membaca kitab suci setiap hari? Banyak sekali. Karena banyak, saya bilang, siapa yang nggak baca kitab suci setiap hari? Baru ada 5 orang. Lalu saya tanya, agama apa? Katolik. Oh iya. Dan betul bahwa teman-teman Anda yang Katolik seperti saya, dan ada semua ya. Dulu saya juga sih nggak pernah baca kitab suci sampai saya ketemu dengan Tuhan benar-benar, dan kemudian saya menyadari saya harus kenal Tuhan. Maka saya mulai baca kitab suci tiap hari. Sudah ngalami baca kitab suci tiap hari dengan bacaan harian. Sudah ngalami bacaan kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, ya, diulang lagi dan seterusnya. Sekarang ini mendampingi teman-teman baca kitab suci hanya di Perjanjian Baru, tapi dengan mengulas. Nah, kita harus mulai baca kitab suci supaya kita bisa menjadi pelaku dari firman dan ada perubahan hidup dari Anda. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi
tapi harus sampai pada perubahan hidup. Yang kedua, tugasnya sebagai pewarta firman, Anda juga harus bisa menyampaikan dengan benar. Karena kalau Anda menyampaikan dengan benar, Anda merubah hidup orang lain. Jadi selain kita berubah, yang kedua, Anda juga harus bisa merubah hidup orang lain dengan cara Anda menyampaikan. Angel ya, jadi lektor ya. Iya, yang mundur. Mumpung ada Romo masih di sini, bisa aku bersama Romo saya berhenti jadi lektor saja. Kayaknya susah deh gitu ya. Dan yang ketiga, Anda sebagai utusan siap diutus ke manapun. Kalau di paroki-paroki itu biasanya kalau pas misa lingkungan segala macam, di mana lektornya? Enggak ada lektor. Lektornya nggak mau datang ke misa lingkungan, nggak bisa. Kalau Anda jadi lektor, Anda harus siap diutus kemanapun. Di misa lingkungan lah, di sini ada stasi nggak? Ada. Ada stasi, ada kapel mungkin. Kemanapun Anda diutus, Anda harus paham. Karena ini tugas perutusan. Bukan kalau di gereja Santo Mikael mau gitu. Apalagi kalau misa Natal, Paskah, seneng. Harian, aduh susah nggak bisa bangun Bu. Ini jamnya nggak enak. Ya udah Minggu, misa pertama jam sini jam berapa sih kalau misa pertama? Jam 8 terlalu pagi. Itu biasanya masih makan soto sama keluarga ya. Banyak alasan. Maka kalau Anda sudah siap menjadi lektor, yang pertama, satu, Anda harus berubah. Yang kedua, Anda harus bisa merubah orang lain. Dan yang ketiga, Anda siap diutus. Sanggup? Halo? Sanggup? Yang sanggup boleh kasih jempol dong supaya saya tahu ini. Oke. Kamu nih lihat Roma semuanya sudah angkat jempol ya. Mereka sanggup untuk berubah, mulai baca setiap hari, kemudian berubah hidup. Lalu yang kedua, Anda merubah orang lain dan siap diutus ke manapun, bahkan sampai ke misa lingkungan loh gitu ya. Oke, lektor harus selalu rendah hati. Untuk apa? Satu, mengakui dirinya belum sempurna. Sehingga saya tidak tahu di sini ada latihan rutin nggak Pak? Ada. Maka sebelum Anda bertugas, Anda berlatih. Anda punya pendamping, di sini ada beberapa pendamping, dan pendamping Anda ini akan membantu teman-teman semua untuk bisa memahami dan bisa membantu untuk bagaimana menyampaikan dengan baik. Itu tujuannya ada pendamping. Maka jangan merasa bahwa ini bacaan sudah sering saya dengar, nggak mau latihan lagi, nggak bisa. Bahkan saya pun kalau diberi tugas, walaupun sekarang sudah hampir sejak saya jadi dewan paroki sudah hampir nggak pernah dikasih tugas lagi, tapi saya kalau diberi tugas, saya tetap harus berlatih. Dan latihannya bukan cuma satu kali, kalau saya beberapa kali baca dan seterusnya. Supaya apa? Benar-benar memahami dan kemudian bisa menyampaikan. Terus belajar, menerima masukan atau kritik yang membangun, taat, disiplin, dan tanggung jawab. Dan ini yang sering kali susah ya. Kadang-kadang bisa pagi nggak datang, nggak kabarin. Lalu apa? Nggak bisa tanpa pemberitahuan. Yang sulit nanti kasihan dari pengurusnya. Jadi kita harus disiplin, taat, diutus, tapi juga tanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing. Iya. Menjadi lektor itu sebuah kehormatan, seperti yang Romo bilang tadi. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa pegang, mengangkat, dan membaca kitab suci. Kalau di Perjanjian Lama dulu itu hanya boleh usianya 30 tahun ke atas. Betul ya Romo? Ini saya dapat materi dari Romo Aris. Jadi mestinya betul. Dan yang dibaca itu bukan buku biasa, tapi firman Allah. Dan pada waktu itu membaca itu juga menafsirkan. Sekarang ini juga Anda harus bisa mengerti isinya, artinya dalam tanda petik menafsirkan. Tapi tafsir yang didampingi oleh klerus, oleh imam yang tahu. Para pendamping selalu akan berkoordinasi dengan Romo untuk tahu isinya apa, sehingga tidak salah gitu. Lalu Anda membawakan firman Allah di depan umum, jadi harus tampil sebaik mungkin, dan Anda menjadi pengarantara Allah yang bersabda pada saat itu. Allah mau ngomong apa pada umat, Anda itu hanya menjadi bibirnya
karena Allah nggak kelihatan. Jadi posisi Anda itu terhormat sekali loh. Karena Allah yang mau ngomong sama umat, tapi Anda dipakai sebagai bibir dan lidah Allah. Jadi luar biasa sekali kalau Anda memahami ini. Maka banggalah menjadi lektor. Lektor bukan hanya fungsi, tapi juga cara hidup rohani. Seorang lektor yang dekat dengan sabda, baca setiap hari, membaca, menafsirkan dan melakukan, pemahaman yang cukup tentang makna liturgi tadi juga dijelaskan oleh Romo, lalu latihan praktis supaya sabda Allah dapat diterima dengan jelas, sederhana dan meyakinkan. Ini kutipan dari liturgi tahbisan diakon. Diakon kalau ditahbiskan itu salah satunya ada kutipan seperti ini. Terimalah Injil Yesus Kristus ini, apa yang Anda bacakan, Anda percayai. Karena Anda menjadi lektor atau calon lektor, Anda percaya nggak dengan kitab suci? Percaya nggak? Percaya. Apa yang Anda percayai, Anda ajarkan. Karena Anda sampaikan itu berarti Anda juga mengajarkan, walaupun hanya tidak mengulas, tapi menyampaikan. Dan apa yang Anda ajarkan harus Anda hidupi. Itu yang tadi saya katakan, kenapa kita harus berubah, merubah diri kita sendiri. Karena kita harus menghidupi apa yang kita sampaikan ke umat. Dan ini menjadi bukan tugas ya, menjadi tuntutan kita sebagai lektor. Baik, teman-teman, kita masuk pada hal teknis. Itu tadi pengantarnya. Ada 4 hal utama untuk menjadi lektor yang berkualitas. Yang pertama adalah Anda harus memiliki teknik vokal, nafas, dan suara yang baik. Yang kedua, Anda harus bisa memahami isi bacaan dalam tanda petik, melihat situasinya, siapa yang bicara, dan seterusnya, apa pesannya, kita harus memahami itu. Yang ketiga, kita harus tahu pola membaca. Besok ini baru akan kita bahas yang nomor 2 dan 3. Dan yang nomor 4, performance-nya juga harus sopan. Kalau di sini pakai jubah ya? Pakai jubah, itu pasti sopan ya. Dan yang kelima ini khusus untuk pelatih, nggak saya berikan di hari ini. Oke, baik. Ya, kita akan masuk pada teknik nafas dan vokal. Sepertinya kalau kita belajar teknik nafas dan vokal, kita perlu tempat yang cukup luas. Maka saya sudah minta pada Rufani, kita mau pindah ke bawah, betul ya? Kita pindah ke bawah. Anda tidak usah membawa buku, nggak usah bawa alat tulis, nggak usah bawa apapun lah ya. Tas di sini aman nggak Bu? Aman ya, oke baik. Apapun nggak usah dibawa, hanya membawa diri saja. Kita turun ke bawah untuk latihan di bawah. Di bawahnya di mana? Ikut karena saya sudah nggak tahu. Malam hari ini kita akan berlatih nafas terlebih dahulu agar lektor itu mempunyai nafas yang cukup. Ya, prinsip dasar pernafasan vokal adalah hirup nafas sebanyak-banyaknya dan hembuskan seirit mungkin. Ya. Supaya apa? Kita bisa mengucapkan dengan panjang dan lancar nantinya. Maka bagi Anda yang bawa face shield, silahkan membuka masker. Iya, sampai lupa ya namanya. Iya, buka masker karena kita akan berlatih nafas. Kalau ada masker itu akan mengganggu sebenarnya, karena ini latihan ya. Nanti kalau sudah tugas ya terpaksa harus pakai. Tapi sebagai latihan, kita sebaiknya tidak memakai masker. Baik, caranya adalah ambil nafas sepanjang-panjangnya memakai hidung, lalu keluarkan dengan mulut sedikit terbuka, hembuskan sepanjang mungkin dan dihitung. Hitungannya 1, 2, 3, 4, bukan 1, 2, 3, 4 gitu ya, tapi 1, 2, 3, 4 sampai seberapa banyak Anda bisa mengambil nafas. Paling enak kalau latihan nafas pegang pinggang ya, kedua tangan ada di pinggang, kemudian ambil nafas sebanyak-banyaknya
sampai memenuhi rongga dada Anda. Pertanyaan saya begini, nah nanti aja deh, Anda coba dulu. Oke, silahkan 1, 2, 3, ambil nafas sepanjang-panjangnya. Dan kemudian yang sudah, tahan 3 hitungan, hembuskan sepanjang-panjangnya sambil dihitung. Saya ambil face shield dulu. Ya baik. Berapa banyak Anda bisa menghembuskan nafas? Halo? 23, siapa yang lebih dari 20? Lebih dari 20? Oke. Siapa yang antara 5 sampai 10? Ada. 10 ke atas sampai 20? Kebanyakan ya, oke. Pada waktu Anda mengambil nafas, perut Anda menggembung atau mengempis? Coba sekarang ambil nafas, 1, 2, 3. Rasakan perut Anda menggembung atau mengempis? Seharusnya kalau kita mengambil nafas, karena rongga dada kita penuh, maka perutnya akan menggembung. Dan kalau kita menghembuskan nafas, maka perut kita akan mengempis sampai sekecil-kecilnya. Harusnya begitu. Oke, kita akan latih lagi. Silahkan Anda ambil nafas sepanjang-panjangnya dan kemudian tahan 3 hitungan, hembuskan pelan-pelan dengan hitungan 1, 2, 3. Setiap orang menghitung sendiri-sendiri karena kita nggak bisa bareng-bareng pasti. Oke? Siap? 1, 2, 3. Ambil nafas sepanjang-panjangnya, tahan 3 hitungan, dan kemudian hembuskan pelan-pelan. Sampai perut Anda dipegang sudah kempis ya, tidak lagi menggembung. Oke. Baik. Ada beberapa yang saya lihat masih belum membuka mulut. Mulutnya sekarang dibuka seperti apa ya, bulat gini nih. Anda bisa lihat saya nggak ya? Oke. Kalau ambil nafas biasa dengan hidung, kemudian setelah ditahan, mulutnya dibuka sedikit, sampai habis, gitu ya. Jadi dibuka mulutnya karena nanti pada waktu Anda bicara, Anda membuka mulut. Jadi dibuka tapi bulat, dan dikeluarkannya pelan-pelan, sedikit-sedikit, supaya irit. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3, ambil nafas. Rasakan perut menggembung dan kemudian tahan 3 hitungan, keluarkan nafas. Mulutnya dibuka. Nggak usah takut buka mulut ya. Jadi lektor, apalagi nanti kalau offline dan sudah boleh nggak pakai masker, orang akan melihat mulut Anda mungkin jelek, tapi nggak masalah karena jadi lektor yang penting suaranya bagus, wajahnya jadi jelek nggak masalah, gitu ya. Oke, sekarang supaya Anda bisa terdengar apakah suara Anda itu bisa panjang atau enggak, maka nanti ambil nafas 1 kali lagi, kemudian tahan 3 hitungan, dan kemudian hembuskan dengan mengucapkan ma sampai habis. Oke? Sambil dihitung. Oke. Setiap orang harus terdengar suaranya. Saya akan mencoba berkeliling. Kalau nanti sudah habis, lakukan lagi, lakukan lagi sampai di depan Anda. Oke? Yuk, mulai 1, 2, 3.
Ibu suaranya belum bulat ya, harus mulutnya dibuka. Bukan A gitu, bukan A, tapi dan bukan dari tenggorokan, tapi di rongga mulut, bukan A, tapi Oke. Yuk, terus ambil nafas lagi, hembuskan lagi, sama cek suaranya dulu. Belum bulat juga. Ibu mulutnya agak dibuka sedikit, itu masih tertutup. Oke, baik, stop ya. Suara itu muncul dari nafas dan akan menjadi indah kalau Anda meletakkannya tepat. Saya kalau ngisi retret itu bisa 4 hari ngomong dari pagi jam 6, mulai bangun pagi, renungan pagi, sampai malam jam 9 atau jam 10. 4 hari saya ngomong terus bisa. Kenapa? Karena saya meletakkan suara saya di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat itu di mana? Di rongga mulut. Di rongga mulut itu Anda coba rasakan ya, begitu Anda buka mulutnya agak besar, itu getarannya bukan di tenggorokan, tapi di rongga mulut. Dan kalau Anda meletakkan suara di rongga mulut, maka Anda mau ngomong panjang, bacaan yang tadi saya katakan, bacaan Paskah itu panjang, Jumat Agung, panjang banget, Anda nggak akan lelah, tidak akan haus. Saya hanya minum kalau istirahat gitu. Maka Anda bisa bayangkan saya ngomong terus gitu, baru istirahat minum, kalau enggak ya enggak. Bisa, kenapa? Karena meletakkan suaranya dengan tepat. Beberapa tadi saya merasakan suaranya karena terdengar di telinga ya. Suara Anda masih menggunakan rongga tenggorokan. Dan kalau di tenggorokan sebentar lagi biasanya nggak lama kalau Anda mulai ngomong panjang, yang terjadi apa? Gatel, sakit, dan kemudian gitu. Dan itu berarti tidak tepat. Sekali lagi, sekarang suaranya lebih keras. Pasti kalau lebih keras itu lebih gampang dengan menaikkan intensitas suaranya, maksudnya lebih tinggi, bukan volume tapi lebih tinggi sedikit ya, karena dengan lebih tinggi maka bisa lebih keras. 1 kali ambil nafas sampai kalau bisa 12 hitungan minimal, tahan 3 hitungan dan mulai hembuskan dengan suara yang bulat, dan seterusnya begitu ya, bukan gitu. Karena itu Anda tahu kan bedanya. Kalau saya bilang itu masih di tenggorokan, ada suara-suara yang nggak jernih. Tapi kalau di rongga mulut, tahu bedanya ya? Oke, yuk letakkan suara di rongga mulut, pasti suara Anda jauh lebih bagus. 1, 2, 3, ambil nafas 12 hitungan, tahan 3, hembuskan dengan bersuara lebih keras. Yo. Lebih keras. Oke. Ya, sudah oke. Buka mana suaranya kiranya, yuk. Saya nggak dengar suara belum. Lebih keras bisa? Lebih keras lagi? Mungkin saya nggak tahu karena ibu pakai masker, jadi saya nggak bisa menilai. Tapi suara ibu kayaknya nggak pas sih. Suaranya juga masih belum buka mulutnya. Yo. Oke. Ya, baik. Hampir semuanya sekarang sudah mulai benar ya, meletakkan suara di tempat yang tepat gitu. Nah, kenapa sih kita harus latihan nafas, teman-teman? Yang pertama, kita akan meningkatkan power suara. Teman-teman, walaupun tanpa mic, saya itu kalau ngomong udah kenceng. Kenapa? Ya latihan. Anda yang di sana dengar suara saya nggak? Saya nggak pakai teriak loh ini. Ini ngomong biasa gitu. Ngomong biasa saya itu segini. Kenapa? Ya latihan. Latihannya dari mana? Nafas, latihan vokal. Maka dengan latihan ini suara saya bisa kencang, walaupun di lingkungan misalnya nggak ada mikrofon, nggak masalah. Karena kalau cuma di rumah begitu, saya ngomong pasti orang-orang dengar. Apalagi kalau saya teriak. Kalau saya teriak tuh, bacaan pertama, itu teriak, lebih kencang lagi, tapi kayaknya jadi nggak enak. Saya ngomong biasa udah segini. Nah teman-teman tadi
Bahkan tadi waktu doa pembukaan, siapa ya doa pembukaan tadi ya? Sudah pakai mikrofon aja saya nggak dengar gitu. Nah itu parah gitu. Artinya kalau nggak pakai mikrofon akan semakin nggak dengar. Maka Anda harus bisa tanpa mikrofon pun terdengar. Ada beberapa yang saya tadi dengarkan suaranya lirih sekali. Padahal kadang-kadang kita nggak pernah tahu yang namanya listrik itu bisa mati mendadak. Kalau listrik mati mendadak, apakah kita harus berhenti dan menunggu sampai genset menyala dulu? Mungkin menyalanya 15 menit? Enggak. Tapi kalau Anda paksakan baca dan Anda punya suara tidak keras, kasihan umat. Minimal Anda harus bisa sampai kurang lebih, kalau dari mimbar lektor ya 3, 4, 5 baris dari depan itu mendengar suara Anda. Dan mendengar tanpa Anda harus menggeh-menggeh. Tapi harus terus ngomong supaya benar-benar mereka mendengar. Nah itu jadi lektor. Kalau kita mau latihan, maka power suara kita akan lebih besar, lebih meningkat. Lalu yang kedua, meningkatkan ketahan lamaan suara. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya ngomong bisa 1 hari ngomong, 4 hari ngomong, malahan 4 hari ngomong pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita latihan nafas, kita latihan vokal, kita latihan suara. Sehingga Anda bisa bacaan yang panjang pun Anda nggak akan capek, Anda nggak akan lelah, dan tetap menarik suara Anda. Yang ketiga, bikin suara Anda semakin berbobot. Teman-teman, sejujurnya kalau saya tanpa mikrofon suara saya itu jelek, betul ya? Suara saya itu treble-nya banyak, saya tahu. Tapi, beda banget kan? Ya, karena begitu. Kenapa saya laku jadi MC untuk wedding? Banyak orang yang bilang, Pak Caca itu suaranya empuk banget gitu. Banyak banget orang yang bilang begitu. Tapi mereka nggak tahu kalau saya ngomong tanpa mikrofon. Suara saya jelek banget, betul ya? Di telinga nggak enak, betul, ini jahat banget. Saya udah tahu ini jangan dibetulin lah ya. Oke. Kalau saya ngomong tanpa mikrofon cukup lama, orang akan terganggu telinganya. Karena saya sadar suara saya itu treble tok isinya. Tapi begitu saya pakai mikrofon, bedanya jauh. Kenapa? Karena latihan vokal. Saya bisa menempatkan suara di tempat yang tepat. Demikian juga Anda pada waktu Anda ada di depan mimbar, mikrofon itu nanti harus digunakan. Anda harus bisa menggunakan mikrofon di tempat yang tepat. Karena begitu Anda menggunakan mikrofon di tempat yang tepat, suara kita akan berubah. Berubahnya seperti ini, ya. Beda dengan kalau begini. Aduh banget ya stop. Ya. Maka itu gunanya latihan vokal supaya menambah bobot suara. Lalu yang lainnya adalah meningkatkan kelancaran suara dan kemudian meningkatkan pesona suara. Baik, kita akan latihan berikutnya supaya intensitas, kalau tadi kita sudah latihan untuk latihan dasar nafas, sekarang intensitas suara, maksudnya powernya besar. Nah, ini saya minta Anda satu menghadap ke depan, sebelahnya menghadap ke belakang. Sebelahnya lagi menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang, begitu. Mulai dari ibu ya, ibu menghadap ke depan, maka kenanya ke belakang. Nah, terus, ya, selang-seling. Oke, ibu berputar, mbak atau ibu lah ya, silakan. Kenapa saya minta Anda berputar? Karena kita mau latihan. Sekarang menghadap saya dulu ya. Nanti setelah ini baru berputar. Oke, tapi Anda tahu siapa yang harus berputar. Nah, kita mau latihan. Latihannya seperti tadi. Kita akan menghadap saya dulu. Iya, Bu. Kita akan menaruh 2 tangan di pinggang dan kemudian ini mau latihan power suara. Kemudian kita ambil nafas seperti tadi, panjang, tahan 3 hitungan. Dan kemudian Anda hembuskan kuat-kuat, tapi mulutnya tertutup dengan berbunyi. Artinya begini nih. Kalau pakai face shield, sebaiknya face shield yang bisa menutup ya. Ambil nafas dan kemudian tutup mulutnya dan kemudian dorong suara keluar sampai begini. Semakin suara Anda ngeper itu dan gitu gitu tuh kenceng, maka power Anda akan bertambah. Semakin Anda lemah, gitu ya, maka power Anda hilang. Ini salah satu kayaknya jorok tuh, tapi ya memang itu latihan power suara begitu. Kalau Anda latih, kenapa suara saya bisa kencang? Walaupun saya nggak usah pakai mikrofon kencang, karena saya latihannya begitu. Ini dari guru saya
gurunya Bu Fani ya. Kita berguru pada guru yang sama. Guru saya mengajarkan saya begitu dan saya latih itu, maka suara saya sekarang kenceng. Dulu istri saya Susan tadi yang difoto, itu saya menemukan di lektor juga. Jadi kami menikah gara-gara lektor gitu. Dan dulu saya ketemu dengan Susan karena dulu saya udah pelatih, dia orang baru. Kelemahan dia adalah suara dia tuh lemah banget, pelan banget. Tapi karena dia pacaran dengan pelatih gitu, maka setiap kali saya latih untuk power suara, sekarang kalau Anda ketemu Susan, ini Novi yang tahu nih ya, kalau ketemu Susan suaranya kenceng banget gitu. Kenapa? Ya udah biasa, ngomongnya banter. Itu dari power suara. Baik, nggak usah malu-malu, sekarang saling berputar seperti tadi ya, dan ambil nafas, tahan 3 hitungan, hembuskan dengan tutup bibir, tapi keluarkan dengan kenceng banget sampai ngepret tadi itu ya. Oke, 1, 2, 3, mulai ambil nafas. Masing-masing kuatnya seberapa, beda-beda. Tahan 3 hitungan dan mulai keluarkan sekencang-kencangnya. Bukan berbunyi gitu, itu mulutnya membuka pasti. Ada suara itu pasti karena ada buka mulut. Tapi kita nggak membuka bibir, hanya mendorong sehingga keluarnya itu dipaksa gitu. Oke, diulang lagi ya, diulang lagi. Bukan kemudian berbunyi seperti gangsingan begitu, enggak sih. Karena kita baru latihan power, bukan latihan vokal. 1, 2, 3, ambil nafas, tahan 3 hitungan, dan keluarkan sekencang-kencangnya. Ada yang bisa lebih kencang dari saya? Ya, lagi. Kalau yang kali ini saya tidak berani mendekat ya. Karena berisiko besar buat saya. Oke, 1 kali lagi terakhir yuk. Ambil nafas, tahan 3 hitungan dan hembuskan dengan bibir tertutup, tapi keluarkan suara dengan keras, brrr gitu. Oke, ibu keren banget ya, bisa panjang. Nah, baik, sekarang menghadap ke saya lagi. Berikutnya kita mau latihan ketahan lamaan suara. Ketahan lamaan suara itu artinya tadi kita udah latihan nafas walaupun cuma sebentar. Harusnya biasanya panjang, tapi karena waktunya nggak cukup, saya mempersingkat latihan nafas. Lalu sekarang kita mau latihan ketahan lamaan suara supaya suara kita bisa tahan lama. Seperti tadi, tetap kita dalam rangka latihan nafas, ambil nafas sebanyak-banyaknya, penuhi dada, sebenarnya bukan dada tapi ya ini apa ini, diafragma ya, karena sama kita dengan penyanyi itu sama, memenuhi diafragma kita, dan kemudian dikeluarkan kali ini dengan mulai mengucapkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. 1 nafas. Saya nggak ambil nafas loh. Saya nggak ambil nafas aja bisa, apalagi Anda ambil nafas, ya. Maka Anda harus bisa dengan nada rendah dulu, kemudian ucapkan 1 nafas tanpa mencuri. Kalau Anda mencuri saya juga nggak tahu sih, tapi saya sebut Anda pencuri berarti ya, gitu. Nah, silakan masing-masing ambil nafas yuk. 1, 2, 3, mulai ambil nafas. Tahan 3 hitungan, yang sudah siap langsung ucapkan kemuliaan. Suaramu dibuat keluar ya, kamu masih menahan vokal, yuk. Terus lagi yuk, masing-masing sendiri-sendiri. Buka mulutmu belum terbuka. Mulutmu belum terbuka, saya tidak mendengar vokalnya. Teman-teman nggak usah malu buka mulut ya, supaya vokalnya terdengar jelas. Setiap suku kata. Pelan-pelan. Kamu lihat pada Bapak itu banget. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Oke, baik. Sudah. Sekarang kemuliaannya ditingkatkan suaranya.
supaya lebih terdengar. Kalau tadi kemuliaan kepada Bapa, sekarang kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan dan seterusnya. Satu nafas. Siapa yang bisa satu nafas boleh angkat tangan? Satu nafas. Oh belum banyak ya. Mesti harus latihan nafas banyak banget ini. Yuk. Kembali latihan nafas dengan mengucapkan kemuliaan sampai terdengar. Ada beberapa teman-teman di sini yang suaranya nggak dengar saya. Walaupun dibantu mikrofon pasti nggak akan bagus nanti. Harus bisa keluar suaranya. Yuk, 1, 2, 3. Ambil nafas, tahan 3 hitungan dan mulai ucapkan kemuliaan. Ya, oke. Saya hanya memberi Anda praktek mungkin singkat-singkat karena waktu kita terbatas banget ya, artinya jam 9 harus selesai semuanya, maka saya tidak akan memperpanjang. Nanti kalau mau latihan sendiri di rumah, atau nanti pada waktu latihan bersama pendamping kapan-kapan bisa latihan lagi memperdalam materi. Nanti saya berikan untuk latihan, oke ya, karena waktunya terbatas padahal materinya masih cukup banyak, sehingga kita harus ngirit waktu. Nah, kalau sudah kemuliaan nanti ditingkatkan mungkin Salam Maria sampai di mana? Anda bisa sampai tengah-tengah sebelum Santa Maria gitu ya. Anda bisa sampai ke situ. Terus karena latihan nafas lama-lama makin panjang dan seterusnya. Sampai nanti Anda bisa Bapak Kami. Kalau bisa Bapak Kami keren banget loh. Saya aja nggak bisa gitu. Ya, oke. Berikutnya setelah latihan nafas, sekarang kita akan latihan vokal. Tadi nafas itu menjadi dasar, menjadi basic dari semua suara dan vokal kita. Nah sekarang kita akan sampai pada latihan vokal. Latihan vokal itu ada 5 asas agar vokal Anda, suara Anda itu punya kualitas yang bagus. Beberapa kali waktu saya nge-MC itu singer, karena kalau MC biasanya ada singernya ya. Dan saya sudah beberapa kali singer saya itu selalu ngomong gini, "Kok kamu kalau ngomong itu sampai setiap suku kata terdengar loh kok." Artinya apa? Saya tidak pernah menelan kata-kata sampai suara ada kata yang hilang. Nah itu yang disebut suara kita berkualitas. Anda baca apapun, Anda ngomong apapun, setiap orang akan dengar tanpa ada yang hilang. Artinya saya ngomong begini nih mulai dari awal sampai akhir, Anda bisa cek nanti sampai kita selesai, suara saya tetap akan segini, tidak menjadi lemah begini ya. Enggak, kecuali kalau memang saya mau buat lemah. Tapi sampai kapanpun, nanti sampai jam 10 malam pun kalau saya ngomong ya segini nih power suaranya, karena ini udah stabil. Nah, Anda harus berlatih itu. Kalau Anda bisa begitu, maka panjangnya bacaan seberapapun tidak menjadikan bacaan itu menjadi lemah di tengah-tengah, apalagi di akhir-akhir karena Anda udah kelelahan. Enggak, Anda harus terus stabil suaranya, bahkan sampai berjam-jam pun ngomong tetap ya segini terus begitu. Selama saya bicara dari awal sampai akhir, Anda pernah nggak mendengar artikulasi saya hilang? Satu suku kata pun kayaknya enggak. Kenapa? Ya latihan itu sih, semuanya dari latihan sebetulnya. Lalu ucapkan juga yang membuat langsung otomatis ya, bukan pipi tapi ya, coba aja sendiri. Kalau latihan jangan meletakkan tangan di depan dada karena ini menghambat nafas, atau di belakang dada karena ini walaupun ini kelihatannya maju, tapi tangan ini akan tidak nyaman dan ini akan mengganggu konsentrasi. Paling gampang ya begini atau kalau latihan ya, tapi jangan kemudian naik mimbar begini. Saudara-saudara, keren banget. Oke, yuk ucapkan masing-masing, nggak usah pakai atur nafas, nggak usah ambil nafas, langsung aja ngomong, yuk. Oke,
jadinya luwes gitu ya. Sekarang kita mau belajar untuk kok hurufnya begini sih? Oke. Ya. Kita mau belajar supaya ucapan itu utuh, tidak hilang. Karena kalau hilang ini bahaya ya. Khususnya yang paling bawah, buang bawah jahat itu bahaya. Orang Jawa, kalau orang Kalimantan enggak terpengaruh. Tapi orang Jawa kalau bilang buang bawah jahat seringkali kalau ngomongnya mulai cepet, jangan buang bawah jahat. Ada dengarnya apa? Buang aja. Hati-hati. W itu bagi orang Jawa itu agak sensitif hilang. Maka harus hati-hati. Sekarang mulai katakan Intel telekomunikasi kinetik. Yuk, 1, 2, 3. Agak lebih cepat tapi nggak boleh ada yang hilang. Intel telekomunikasi kinetik. Intel telekomunikasi kinetik. Oke, baik. Sekarang turun ke bawahnya. Sate 7 tusuk. Sate 7 tusuk. Sate 7 tusuk. Sate 7 tusuk. Bawahnya lagi. Hati-hati di bawah. Karena kalau Anda tidak hati-hati yang terdengar adalah dari sini nih, saya mulai dengar suara-suara di sini bukan ijazahmu di bawah Karyono. Apa yang saya dengar? Ijazahmu dibakar Yono. Bedanya jauh loh, di bawah Karyono dan dibakar Yono itu beda. Kalau dibakar itu diombong, di bawah itu di bawah. Hati-hati, yang di sebelah sini, yang di sini enggak. Tapi yang di sini saya mulai dengar ijazahmu dibakar Yono, ijazahmu dibakar Yono itu. Dibakar Yono salah itu. Yang paling bawah, buang lawan jahat. Buang lawan jahat, buang lawan jahat. Oke, baik. Hati-hati. Lalu ucapan juga harus benar tepat ejaan ya. Mulai, bukan mulai. Kudus, kudus bukan kudus ya. Kudus. Lalu nasihat bukan nasihat dan seterusnya. Apalagi kalau silakan duduk teman-teman, silakan duduk. Apalagi kalau orang Jawa, orang Semarang disuruh bilang Bandungan, menjadinya apa? Bandungan. Karangjati jadinya Karangjati. Gitu. Hati-hati, itu salah, nggak boleh. Ejaan kita harus benar. Bandungan ya Bandungan. Kapan? Besok. Besok. Bukan besok, ya, itu salah. Tapi kalau saya memberi pelatihannya di Jakarta, beda lagi. Kalau orang Jakarta itu kalau bilang ibu, bukan ibu. Kalau kita masih bisa bilang ibu. Tapi kalau orang Jakarta, pelatihan bersama saya selalu ada ibu. Karena pakai K di belakangnya. Nah, itu logat. Tapi kita harus bisa memakai bahasa Indonesia yang baik. Artinya walaupun kita orang Jawa, jangan sampai pada waktu kita bertugas ketok medok banget. Saya memberi retret di Jakarta, saya memberi pelatihan di Jakarta maupun di Pontianak dan lain-lain. Banyak orang yang mengatakan Pak Cece bukan asli Semarang ya, bukan Jawa Tengah. Kenapa? Logat saya Jawa Tengah hampir nggak ada sih. Logat saya nasional banget. Kenapa? Ya latihan, semuanya latihan sih. Bukan karena saya bisa hebat itu nggak latihan. Maka bisa menghilangkan logatnya. Apalagi bilang acara kita malam hari ini, itu udah salah banget. Acara ya acara kita malam hari ini kita mau bicara soal. Teman-teman, hati-hati juga dengan huruf-huruf ini, khususnya kalau cowok. Kalau cowok itu hati-hati di B, D, ya B dan D. B, karena kalau ininya bahasanya bagus, biasanya langsung debek. Kalau cewek, hati-hatinya di S, F. Itu hati-hati, ya. Maka kita mau baca ini. Dilema dilema Vicious susah bangun pagi. Dilema kalau cewek biasanya S semua, lain-lainnya hilang gitu. Kedengarannya S. Maka harus bisa jelas. Ada mikrofon satu lagi nggak Pak atau Ibu? Boleh saya dikasih cewek sembarang deh Pak. Mau dikasih ke siapa silahkan.
Ya. Khususnya cewek yang masih muda. Karena biasanya S-nya masih terlalu tajam. Boleh. Kok kamu dapat nikah yang kayak dapat beban berat gitu. Beban hidup yang berat. Ya, coba baca. Dilema Kisyas Usah Pengepaki. Lebih cepat? Lebih keras bisa nggak? Lebih keras. Dilema Kisyas Usah Pengepaki. Ya oke, S-nya masih oke sih. Kadang-kadang kalau S itu bagi cewek agak sensitif karena dia bisa tajam banget. Tapi kalau cowok hati-hati di B dan P. Apalagi kalau di depan mic. Maka Anda harus bisa tahu kualitas mic itu seberapa besar bassnya, seberapa besar treble-nya untuk bisa disesuaikan dengan suara Anda. Karena Anda nggak bisa ngatur mic. Kalau saya bisa karena terbiasa, saya tahu bass saya harusnya segini, treble saya segini. Kenapa? Yaitu dengan begitu suara kita akan jadi lebih bagus. Lalu ucapan mengalir tadi, saudara-saudara, saudara-saudara, tapi bukan saudara-saudara. Beda artinya. Karena kalau saudara-saudara itu cuma dua, saudara-saudara. Tapi kalau kita mau membuka bacaan, yang disebut itu saudara-saudara banyak. Saudara-saudara, saudara-saudara, saudara-saudara. Jadi mengalir, bukan terputus. Karena kalau terputus, artinya menjadi beda. Lalu, ini nggak usah. Nah ini, bahwa setiap kata itu punya, kalau Kak Victor guru saya itu menyatakan setiap kata itu harus punya karakter. Contohnya begini, kalau Anda mengatakan berkobar-kobar hati Saulus, Pak boleh diberikan salah satu Pak, siapa terserah. Ucapkan kalimat ini. Berkobar-kobar hati Saulus. Anda yang lain sekarang saya minta untuk memejamkan mata, ya. Oke. Dan kemudian Anda mulai merasakan apakah Anda tersentuh dengan ucapan yang seperti ini, dengan kalimat ini. Yuk, silakan. Berkobar-kobar hati Saulus. Oke, buka mata. Anda merasa tersepakati nggak? Halo? Kalau yang namanya berkobar-kobar itu harusnya kan bulan-bulan gitu ya. Berkobar-kobar hati Saulus. Anda nggak akan menangkap apapun gitu. Maka berkobar-kobar hati Saulus, nggak perlu teriak sih. Di lektor di depan mimbar kita nggak boleh teriak. Tapi bagaimana kita bisa mengisi itu dan berkobar-kobar hati Saulus. Nah, beda kan? Anda bisa merasakan aura itu berkobar-kobar. Tapi berbeda dengan yang berikutnya. Siapa yang mau coba sekarang? Coba Pak sekali-sekali. Ya, Heri. Ini semua ada di bacaan. Ya. Bersorak-sorailah seluruh umat Israel. Kira-kira Anda membayangkan ada sorak-sorai nggak? Bersorak-sorailah seluruh umat Israel. Ini kematian kayaknya. Bukan sorak-sorai. Ayo, siapa lagi? Mau coba? Silakan. Ganti. Siapa nih pakai kaos hijau? Dia. Silakan dia. Diisi. Ada karakternya di sini. Bersorak-sorailah seluruh umat Israel. Sudah mulai ada terasa? Sedikit ya, sudah mulai ada bedanya. Bersorak-sorailah seluruh umat Israel. Nah, ada sesuatu yang beda. Beda lagi kalau yang ketiga ini. Nah, ini ada di kitab suci juga. Siapa yang ini cowok deh ya? Nah, tinggal satu cowoknya. Oh, ada dua, masih ada dua. Oke. Yesus wafat. Coba Anda pejamkan mata ya, yang lain pejamkan mata. Anda bisa sampai menemukan gergel Yesus wafat itu nggak? Ya, silakan juga. Yesus wafat. Buka mata. Sudah terasa belum? Yesus wafat. So what? Anda harus bisa mengisi sampai umat itu mendengar tuh
oh Yesus wafat gitu. Itu loh. Memang kalau mendadak begini agak sulit. Besok baru kita latihan, kita baca Pasio ya. Karena Pasio Minggu Palma itu tugas rektor biasanya untuk dibaca. Maka besok kita latihan itu. Tapi kira-kira Anda bisa membayangkan kalau besok akan jauh lebih bagus kalau saya kasih contoh. Tapi hari ini saya coba kasih contohnya begini, walaupun cuma singkatnya. Yesus wafat. Ada sedikit besok jauh lebih bagus pasti, karena nggak ada prolognya. Tapi kira-kira begitu, bukan Yesus wafat. Yesus wafat, so what ya? Tapi sampai itu ya. Maka setiap kata itu punya karakter. Ya. Ini yang terakhir, teman-teman. Sudah jam 9, kalau molor dikit boleh nggak? Halo? Boleh? Oke ya, 15 menit. Nanti sampai 9:15 jam saya. Kecepatan 5 menit. Sedikit, 15 menit semoga selesai. Nah, pada waktu kita mau membaca ini pada dasarnya, ini tadi dari karakter. Pada dasarnya kitab suci yang kita baca itu bukan sekedar bacaan, tapi sebuah pesan, kisah atau ajaran hidup. Maka pada waktu Anda mau menyampaikan, Anda harus sungguh-sungguh memahami isinya apa, pelakunya siapa, tempatnya di mana, bagaimana situasi saat itu, lalu apa isi pesannya, dan bagaimana kisah atau nubuatannya. Itu penting banget untuk diketahui. Kenapa? Karena Anda harus bisa menyampaikan dengan benar. Contoh seperti ini. Ini. Saya minta salah satu mencoba untuk membaca. Silahkan, siapa? Boleh. Siapa yang mau mencoba dengan sukarela? Aduh, mau latihan kok Bapak mohin loh. Ayo, siapa yuk sukarela? Silakan Bu, kasih mic dan Ibu baca. Coba yang lain memberi nilai, kasih artinya memberi nilai itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi mencoba mengevaluasi. Anda sudah bisa menangkap belum maknanya, maksudnya? Silakan Bu, Yani. Pada suatu hari, Ibu kelihatan ya? Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Stop, oke, baik. Ada berapa orang di dalam cerita ini? Ada berapa karakter? 1, Eli. 2, Samuel. 3, suara Tuhan. 4, narator. Ada 4 karakter di sini, dan Anda harus bisa membedakan suara itu, walaupun Anda tidak main drama. Tapi dengan membaca sebagai lektor, orang tahu. Ini saya memberi contoh kepada Anda begini. Tapi sebelum saya memberi contoh, kira-kira begini. Anda tahu nggak? Kira-kira berapa usia Samuel waktu itu? Oh iya, masih muda. Berapa kira-kira? 20? 30? 13 tahun. Samuel usianya 13 tahun. Berapa usia Eli? Kalau menurut teori yang saya baca sekitar 90-an waktu itu. Karena usianya waktu itu sampai 100 lebih ya, 90-an. Jadi bedanya suaranya jauh banget antara Eli dan Samuel. Ibu Yani tadi membaca suara Eli dan Samuel itu sama.
nggak ada bedanya. Nah, lalu bagaimana menurut Anda karakter Allah itu seperti apa kira-kira? Yuk, asal ngomong aja nggak apa-apa. Siapa yang ngomong boleh? Berwibawa. Oke, apa lagi? Tegas. Apa? Keras. Keras atau lemah lembut? Ini ada dua nih. Keras atau lemah lembut? Ya menurut Anda saja. Kalau menurut saya Allah itu tegas, gagah, berwibawa. Maka Allah itu selalu diidentikan dengan gendernya itu pria, gitu ya. Padahal Allah itu nggak punya gender. Tapi kita membayangkannya tegas, gagah, berwibawa, dan kebapaan suaranya bukan suara yang pemarah, tapi kebapaan yang ini bagi saya ya, yang ngomong gitu. Maka saya selalu membayangkan seperti itu. Maka kalau saya baca, saya menemukan karakter yang saya bayangkan. Nah, kalau kita sudah punya karakter Allah yang seperti itu, Eli yang usianya sudah 90 tahun itu sudah mestinya nggak bisa ngomong cepet, tapi lebih tenang. Dan Eli itu nabi yang tenang, berwibawa, tapi wibawanya nggak seperti Allah. Betul ya? Dan Samuel anak 13 tahun yang masih anak-anak banget. Dan narator yang bercerita, narator itu selalu ringan. Dalam cerita apapun nanti ada pada waktu baca kisah pun narator itu ringan. Maka kira-kira kalau saya baca begini, saya buka aja ya supaya suara saya beda ya, karena ini membuat saya sudah divaksin, aman. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. 1. Pada waktu Anda jadi narator, Anda tidak perlu membaca pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, karena narator itu nggak penting, hanya mengantarkan, tapi juga tidak kemudian asal-asalan bacanya, lebih mengalir dan lebih bisa diterima sebagai pengantar saja. Pada suatu hari, yang kedua, nada suaranya Anda perhatikan, ada nada yang naik turun, nggak datar, tidak kemudian kembali naik turun. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi dan seterusnya. Anda bisa menangkap nggak? Ada nada suara yang berbeda, ada karakter yang berbeda. Pada waktu saya baca narator, saya bacanya lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ringan, lincah, itu narator. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Ada dengar ada gema kan? Ya. Nah, kalau Anda latihan yang tadi saya ajarkan di bawah, suara Anda tiba-tiba akan menjadi nggak peduli cewek pun bisa, walaupun gemanya nggak akan seindah cowok iya, tapi Anda bisa membedakan. Dan Anda pada waktu menjadi suara Allah, itu tekniknya Anda membacanya pelan dan tidak buru-buru, ada jeda. Samuel, Samuel. Biar gemanya itu bergaul dulu, kemudian diisi. Lalu, dan ia menjawab. Nah, kembali ke narator, ringan, lincah. Dan ia menjawab, ya Bapak. Nah, itu suara anak-anak. Walaupun saya nggak bisa kayak suara anak 13 tahun, tapi minimal karakternya, ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata,
aku tidak memanggil. Beda kan dengan Allah? Ya, karakter wahyu itu kalah dengan Allah. Ini dia besar, wise karena udah tua. Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Tenang, tapi beda dengan Samuel, Samuel, aku memanggilmu Samuel. Ya, kira-kira begitu. Kalau Anda mengimajinasikan pada waktu nanti, bagaimana kalau kita baca di mimbar, boleh nggak? Boleh, sebatas Anda tidak kemudian membuat ini menjadi dramatik. Gitu ya. Artinya bacanya sama dengan tadi. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ini saya baca agak cepat ya karena waktu. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Masih wajar nggak di mimbar? Masih wajar. Tidak terlalu dibuat-buat, tidak menjadi drama, tapi umat sudah bisa menangkap, oh ada karakter yang berbeda ya. Nah itu yang saya sebut dengan mengisi karakter dalam bacaan. Maka Anda harus tahu yang mengucapkan siapa, orangnya, usianya berapa. Kalau kisah, kalau surat besok beda lagi. Itu mengisi bacaan. Demikian juga sekarang Anda boleh coba, siapa yang mau mencoba silakan. Lukas bab 1 ayat 26 ini malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Silahkan Pak, ditunjuk salah satu untuk membaca. Anda baca mulai ayat 28. Siapa yang belum? Silahkan Butin. Ayat 28. Kalau nggak kelihatan boleh maju, silahkan, nggak apa-apa. Kalau masih kelihatan boleh di tempat. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, suaranya ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Oke, stop. Nah, sekarang kita mau cek dulu. Menurut bayangan Anda, Maria itu, malaikat itu seperti apa? Karakternya ya, bukan bentuknya. Karakter malaikat itu seperti apa? Halo. Sekarang setiap pribadi boleh kasih pendapat, beda nggak apa-apa. Menurut Anda karakter malaikat seperti apa? Cincin. Penyayang. Oke. Bagi cincin malaikat itu berwibawa. Penuh kasih. Berwibawa, penuh kasih. Cowok atau cewek? Menurut kamu kok? Menurut kamu aja? Cewek. Oke. Gak masalah kan? Karena nanti kita lihat di aslinya. Tapi ini kita baru mencari karakter ya, peran masing-masing. Bagi cincin, malaikat itu berwibawa itu cowok ya. Tapi oke lah ya, berwibawa, penuh kasih, tapi dia cewek. Boleh kasih mic Pak. Coba baca. Kamu baca ayat 28 sampai 30, kemudian meloncat ke ayat 34. Nah, sebelum sampai di situ saya mau tanya, buat kamu Maria itu karakternya kayak apa? Usia berapa Maria? 40 tahun. Wow, Anda nggak baca kitab suci. Kira-kira berapa usia Maria? 14 tahun. Masih, itu kalau anak-anak zaman sekarang masih baru saja M kayaknya. Baru saja dia menstruasi dan tiba-tiba harus hamil. Ada
Anda bisa bayangin. Maka Anda harus bisa membayangkan supaya Anda bisa mengisi perannya, mengisi karakternya. Anak 14 tahun baru saja tahu tentang menstruasi, tiba-tiba harus hamil, Anda bisa bayangin? Ya ketakutan, ya bingung, ya ini apa gitu ya. Nah coba nih. Ayat 28 sampai 30, kemudian langsung ke 34. Ketika malaikat itu lebih dekat. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam." Sebentar, stop dulu. Cincin baca narator, sebagai narator, baca narasinya terlalu berat. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, itu udah berat. Nanti kalau naratornya berat, ngisi karakternya makin berat. Maka usahakan kalau karakternya berat, Anda membuat naratornya ringan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata. Nah, suara malaikat. Lebih ringan, ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 34. Kata Maria pada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Oke. Anda sudah bisa membedakan, silakan duduk. Terima kasih Cici. Anda sudah bisa membedakan karakter yang dibacakan Cici belum? Jujur, sudah belum? Halo? Kalau kita kasih evaluasi itu belum tentu kita juga lebih bagus kalau santai saja. Gak apa-apa, karena kita juga belajar ya. Jadi nggak usah takut untuk memberi evaluasi. Oke, saya sudah kebablasan. Terima kasih, sampai jumpa besok malam.